Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis arba'in, memasuki hadis kedua dan memasuki pembahasan yang ketiga. Yang ketiga dari hadis yang kedua dari 42 hadis. Lanjutannya saudara, malam hari ini sesudah kita kemarin menerangkan tentang hikmah daripada hadis ini berbicara adab-adab ilmu, bagian pertama ini masih berlanjut sedikit terkait dengan adab-adab ilmu. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana di dalam kita menuntut ilmu harus rapi dan seterusnya. Maka malam hari ini ada 2 poin adab-adab guru daripada menuntut ilmu ini. Sebab Islam itu mengatur adab. Ada adab murid, kemarin ngaji harus berhadapan, dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu dilihat saja catatannya. Malam ini, bagaimana seorang guru itu harus sabar. Malaikat Jibril kala itu nanya sama Nabi dengan menyebut, enggak panggil guru, enggak panggil ustadz, enggak panggil apa, panggil namanya aja. Kan lagi menyamar malaikat Jibril. Ujungnya kita paham laki-laki yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia nanya, dengan nanya, ya Muhammad. Tuh. Enggak bilang, ya Rasulullah. Begitu. Enggak. Nanyanya main sebut namanya aja. Kalau pakai bahasa Betawi, mad, gue mau nanya. Gitu. Lah itu kiai itu, bahkan rajanya kiai, begitu. Makhluk paling mulianya makhluk yang dijelaskan di dalam Jawharut Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Paling afdolnya makhluk, paling mulianya makhluk sejagat raya, dibanding surga, dibanding arsy Allah, dibanding siapapun, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makhluk paling mulia. Ulama menerangkan kenapa Jibril enggak ngomong ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi. Tapi menyebut namanya, ya Muhammad. Ada beberapa yang kita bisa petik. Yang pertama, adab seorang muallim itu harus sabar menghadapi murid yang macam-macam. Jibril sebagai contoh seorang murid kala itu mengajarkan kepada para sahabat, ada macam-macam murid tuh. Mad begitu. Coba, enggak pakai sebut ya Rasulullah. Ini maknanya seorang muallim itu harus sabar di dalam menghadapi murid-muridnya. Itu begitu. Kadang murid enggak ngerti. Waktu guru nyuruh dia nanya, ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, silakan. Kagak nanya, diam aja. Waktu guru pengen ngeteh lagi makan pisang goreng, ditanya, Ustadz, kagak boleh istirahat. Ini guru tadi disuruh nanya, enggak mau. Guru pengen ngaso, kagak boleh. Ini si guru kini nih harus sabar. Emang begitu orang. Begitu. Disuruh kagak. Enggak disuruh
Dia nanya nak guru, nih murid macam-macam. Contohnya Nabi ngadepin murid laki-laki ini nanya, mad. Apa Islam itu? Coba. Tuh guru pakai sebut namanya aja. Begitu. Nah, itu namanya harus sabar. Harus sabar. Itu satu begitu. Apalagi kalau di dalam pendidikan itu, ini anak muncul dari orang tua yang berbeda-beda, gitu, dengan lingkungan yang berbeda-beda. Dia harus memahami dengan adat yang budaya yang berbeda-beda, begitu, berbeda-beda, begitu. Oleh karena itu, kesabaran itu adalah hal yang paling penting bagi seorang guru. Itu satu. Yang kedua, yang kita bisa petik dari hadis ini pada pertemuan ketiga ini adalah seorang guru ketika ditanya oleh murid, maka di dalam menjawab itu harus melihat yang jauh lebih maslahat kepada murid. Itu begitu. Yang jauh lebih maslahat. Contoh ketika Nabi ditanya, Islam itu apa? Nabi tidak menjawab, definisi Islam itu ini menurut bahasa, definisi Islam menurut terminologi ini. Enggak. Tapi Nabi menjawab poin bagaimana tiang pancang seorang muslim untuk betul-betul disebut sebagai muslim dengan beragama Islam. Maka ditanya, Islam itu apa? Nabi ketika menjawab, yang dijawab tentang rukun Islam. Itu namanya cara menjawab itu harus lebih luas, lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh si penanya. Harus paham. Maka dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Imam Bukhari riwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Ada seseorang datang sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi enggak menerangkan waktunya kapan. Karena itu sesuatu yang tidak maslahat untuk dijawab. Tapi ada yang jauh lebih penting untuk si penanya. Nabi jawab, ma'a'dadta laha. Memang nanya-nanya kiamat, bekalnya apa? Persiapannya apa? Tuh, jawabannya. Begitu tuh. Artinya ada kalanya pertanyaan itu bagaimana cara seorang guru untuk menjawabnya. Itu seperti demikian. Yang ketiga, di dalam hadis ini ketika Nabi ditanya tentang kiamat oleh laki-laki ini, kapan kiamat itu? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, yang ditanya sama yang nanya sama-sama kagak tahu, kagak ngerti. Artinya ada seorang guru kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Enggak boleh dia jawab asbun, asal bunyi, asal jawab, enggak boleh. Maka Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, gurunya Imam Syafi'i, itu ketika ditanya itu lebih daripada 60% pertanyaan beliau jawab wallahu a'lam, saya enggak tahu gitu. Jadi begitu, la adri jawabnya, aku tak tahu. Maka kata Imam Malik, la adri nisful ilm, jawaban saya tidak tahu itu separuh ilmu. Sebagai amanat daripada ilmu, ya kalau kita enggak tahu, kita jawab enggak tahu. Enggak boleh asal-asalan menjawabnya. Harus bersumber
dari dalil-dalil yang benar. Nggak boleh. Jadi kita ini lebaran kapan? Udah, kalau lebaran Idul Fitri ikut Indonesia, ya lebaran haji ikut haji, ya maka ini namanya jawab selagu lagunya, tidak berdasarkan tuntunan syariat. Apa yang diajarkan oleh Nabi berbicara hal seperti demikian. Jadi ada tuntunannya. Udah lebaran haji ikut haji gitu. Begitu. Bukan itu nantinya. Dia harus jawab. Begitu. Jadi ini namanya kalimat Nabi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, sebagai adab yang dididik oleh agama, bahwa seorang guru ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak bisa untuk menjawabnya, sebagai amanat ilmu, sebagai adab-adab ilmu, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab saya tidak tahu. Rasulullah sering kalau ditanya, ada sahabat nanya dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, mal ikhlas? Rasulullah, apa hakikat ikhlas? Yang ditanya hakikatnya. Hakikat ikhlas itu apa? Apa jawab Nabi? La a'lam hatta as'ala Jibril alaihissalam. Wah, saya nggak tahu itu. Coba nanti kalau ketemu malaikat Jibril, saya bakal nanya apa hakikat ikhlas. Dalam hadis itu Jibril ditanya satu hari sama Nabi. Ya Sayyidina Jibril, kata Nabi, apa itu hakikat ikhlas? Jibril menjawab, aku nggak tahu. Coba nanti kalau ada ketemu dengan Allah, aku akan tanyakan. Itu namanya disebut amanatul ilm. Amanat ilmu, kalau nggak tahu ya dijawab enggak tahu. Saya dulu di awal-awal ngajar itu tahun 2000-an lah di Jakarta ini, Muallim Syafi'i Adzami rahimahullahu taala membimbing. Kata beliau, kata kami, ini ngaji ini di masyarakat ini perlu dikasih ruang tanya jawab enggak gitu. Kata muallim, sebagai adab ilmu kasih aja ruang tanya jawab. Lalu bagaimana kalau ada jamaah nanya? Kata muallim, kalau ada orang nanya jawab aja. Jawab aja. Gitu. Dalam Al-Qur'an, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang bertanya, jangan diomelin, jawab aja. Gitu, jawab aja. Kata kami, guru bagaimana menjawabnya kalau kemudian nggak tahu? Jawab aja. Jawabannya bagaimana? Jawab, saya tidak tahu, nanti ditanyakan kepada yang lebih tahu. Itu adab ilmu, nanti ilmunya manfaat kalau dijalanin. Begitu. Jadi karena itu dalam setiap ta'lim selalu ada ruang tanya jawab. Begitu. Nambah ilmu juga, yang dengar juga dapat ilmu. Nanya mau nggak bisa, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab, tapi dapat jawabannya dari teman yang nanya. Seringnya dapat untung kan, begitu ya kan. Itu penting tuh, amanat ilmu. Kemudian yang keempat, daripada hadis ini, bagaimana seorang muallim itu harus mengatur kurikulum pendidikan. Kurikulumnya harus jelas. Bagaimana Jibril bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, tentang ihsan. Ini sebuah isyarat dalam dunia pendidikan. Kurikulum itu harus disusun dengan benar. Kurikulumnya Islam
sebagai amaliyah yang berhubungan dengan lahiriah, dengan anggota tubuh. Jawaban Nabi itu. Nanti kita bedanya atu-atu, pelan. Kita sabar, begitu. Salat anggota tubuh, ya, zakat, haji, semuanya ada amalan anggota yang dilakukan. Itu zahir. Kemudian yang kedua iman hati. Tempatnya hati, dalam. Artinya dari luar ke dalam makin tinggi. Begitu, makin tinggi. Dari ini kemudian ihsan, lubuk hati yang paling dalam, berbicara bagaimana mengelola kolbu. Nah, itu namanya lebih dalam lagi. Jadi kurikulum tuh kalau ibarat sekolah matematik, kalau masih kelas 1 mah ya tambahan dulu. Ntar tinggi ajarin tentang logaritma, ya pelik-pelik. Itu namanya disebut kurikulum. Belajar begitu, berkurikulum. Orang ngaji fikih aja belum udah masuk torekat aja. Begitu akhirnya bakal ke bawah besarnya. Begitu sorbannya udah kemana-mana, pakai jubah yang luar biasa, sama orangnya mulu nantinya. Merasa dirinya tinggi, pada dirinya Al-Fatihah aja belum bisa. Ini salah namanya kurikulum. Jadi harus dilihat. Guru sufi itu biasanya orang kalau mau masuk tarekat tanya dulu, udah belajar Quran belum? Belajar wudhu belum? Ayo udah ngaji Quran dulu. Ngaji Quran, Iqra. Begitu. Namanya disebut berkurikulum. Ini diatur. Kurikulum itu dalam Islam supaya metode pendidikan itu lebih mudah karena kemampuan otak berbeda-beda. Masih bocah lain, rada gede lain. Maka di dalam pendidikan tuh yang pertama kali kudu belajar Al-Quran. Al-Quran dulu dah tuh. Al-Quran. Begitu. Kalau kita kemudian Al-Quran ini udah bisa naik, jangan sampai udah fikihnya luar biasa, Qurannya masih belepotan. Akhirnya ngimamin, diomelin usrat, ya. Enggak diomelin, baca Qurannya acak-acakan, kan jadi repot. Ini namanya karena tidak berkurikulum. Ini nih, hadis ini luar biasa. Ulama menulis hadis ini nih sampai berjilid-jilid ini sebetulnya. Menerangkan hadis nomor 2 ini aja ini. Karena ini merangkum seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Hadis ini nih. Jadi kurikulum tuh dari yang kecil dulu. Ngomongin rukun Islam dulu. Masukin ke hati. Masukin ke lubuk hati yang paling dalam tentang ihsan. Ini namanya disebut kurikulum pendidikan. Itu diatur. Ulama-ulama kita dulu sampai sebelum lahir seorang anak 4 bulanan dibacain surat Yusuf, gitu. Begitu. Udah 7 bulanan dibacain surat Maryam. Kenapa itu? Ya karena jawabnya asal-asalan. Bacain apa surat Yusuf? Biar ganteng. Begitu udah tahu babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Ini anak siapa ini? Jangan-jangan waktu gojek digojek lagi. Tuh begitu. Jadi kenapa tuh dibaca surat Yusuf? Bukan biar ganteng, karena ganteng mau faktor genetik faktornya, bukan dari faktor ini, bukan. Itu urusan Allah. Tapi dibacain surat Yusuf nih, bagaimana seorang calon ayah nanti kalau dia punya anak, bagaimana kasus yang menimpa Nabi Yusuf sampai diceburin ke sumur, ada apa ini? Nah,
ini kita dididik bagaimana seorang calon orang tua sebelum anak lahir. Artinya pola pendidikan Islam itu lengkap pada surat Yusuf. Kenapa dibacain surat Maryam? Ini umur 7 tahun dibacain surat Maryam, 7 tahun. 7 bulan dibacain surat Maryam karena paling cepat orang tuh lahiran 6 bulan. Perempuan hamil tuh paling cepat sekarang ini tadi siang nikah, malam ini bersetubuh langsung hasil 6 bulan lagi lahiran tuh paling cepat. Kalau 3 bulan lahir ini naruh saham dulu ini. Karena nggak bisa, kudu 6 bulan paling cepat. Maka 7 bulan itu waktunya detik-detik lahir. Kenapa surat Maryam? Di surat Maryam inilah orang yang siap-siap bentar lagi jadi ayah, jadi ibu. Maka di surat Maryam kita ambil potongan ayat khudil kitab bikuwah. Ambillah Alkitab ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Wahai Yahya, ambil Alkitab dengan teguh, dengan kuat. Maknanya mendidik anak pertama kali Quran dulu. Gitu. Ini namanya cara-cara pendidikan. Panjang itu dalam ayat itu. Cuman kita bukan pada bagian ke sana. Kita hanya pada bagian global. Bagaimana ulama-ulama kita itu udah membuat kurikulum yang sangat baik. Oleh karena jawaban yang disusun keliru, maka turunannya bakal keliru. Dibacain surat Yusuf, surat Maryam biar ganteng. Dia dengar dari Maulid bahwa Nabi Muhammad tuh sallallahu alaihi wasallam lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kenapa baca surat Yusuf? Baca aja surat Muhammad. Orang isinya perang mulu isinya. Dia dari judul doang. Karena di jawabannya salah. Kenapa dibacain surat Luqman? Itu kan ada nasihat semuanya. Ini pola pendidikan. Udah lahir, cukuran, bacain surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah. Biar kata bayi, dengar. Wahai anakku, kau jangan syirik ya, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sebab syirik itu dosa paling gedenya, dosa nggak ada lagi. Banyak tuh nah diomongin bayi itu, ya bunaya aqimis sholat, bayi ntar gede lu sholat ya. Tuh itu begitu. Dan kita udah ajarin tuh adat-adat ulama tuh di tanah Betawi itu bagus-bagus Kebayoran. Kami susunkan itu buku bagaimana adab peresmian nama anak, cara-caranya. Supaya kita faham. Begitu. Ini nasihat yang sangat bagus. Pola pendidikan Islam. Ini diatur kurikulum itu dalam Islam. Diatur. Dari mulailah kalau orang belajar nahwu. Dari mulai kitab awamil. Lalu kita belajar namanya jurumiyah. Dari namanya kitab mukhtasar jiddan. Begitu. Terus saja dia naik. Sampailah dia ngaji namanya mulhatul i'rab. Baru ngaji namanya Syekh Khalid. Terus saja. Sampailah kemudian pada tataran Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah-syarahnya. Pertama harus ngaji Makudi dulu sebelum nanti Ibnu Aqil. Habis itu baru kita ngaji Mughni Labib. Bentar, ini namanya kurikulum. Kalau langsung tinggi celeng, bayi dikasih singkong. Enak sih singkong tuh. Enak nggak singkong? Enak, tapi buat bayi wah, kelolodan. Nah, cara kita ngajar tuh begitu. Cara ngajar di masyarakat itu ndak boleh kita dilihat biar kata ini engkong-engkong, kita guru Quran. Ini baru belajar umur udah 60, belajar Quran. Nih maksud kata nih. Ngajar udah tua orang. Itu kita harus sabar. Orang udah tua tuh Al-Quran bilang wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Orang udah tua dibalikin kayak dulu, kayak
Bocah biar kata udah tua dipuji aja masih salah juga. Ya Allah Kong, cakep banget baca Qur'annya, Masya Allah Kong. Itu demen dia, demen. Kalau langsung disalahin, Ustad, bini gue, anak gue, mantu gue ora pernah nyalain gue baca Quran. Ustad doang nih yang nyalain. Dia mau kagak berani, takut dipecat jadi mantu dia. Jadi ini kan ngaji, jadi kita harus ngerti juga tuh. Akhirnya ngomel-ngomel, gue balen golok juga nih, begitu. Jadi dia demen dipuji. Harus sabar, pelan ngajar yang udah tua, pelan. Jangan ikro, kalau ikro pertamanya rame, ada 200 yang ngaji. Ntar 3-4 hari tinggal 3. Adakah kayak begitu tuh? Ini namanya salah metode itu. Kenapa tinggal 3? Metodenya kurang tepat yang dia pakai. Kurang pakai. Kami ajarin metode Al-Quran. Kalau lah ngaji Quran, itu orang-orang tuh, Iqra umpamanya. Dipotong aja tuh Iqra tuh. Di terakhirnya juz 1-nya itu, kan jilid ada 6 itu Iqra. Ada abata saja, terus saja. Ntar lagi kasih nih, kalau di bawah namanya dibacanya IBTCG. Nah, begitu. Kalau ini begini nih U namanya. Sampai sukun abad begitu. Ini udah bisa ini nih. Dah nggak usah Iqra, tutup langsung Quran. Orang udah tua begitu, lain bocah. Kalau Iqra mulu, malu gua sama cucu. Masa gua Iqra mulu? Akhirnya berhenti. Itu tahu itu. Maka kita harus cerdas. Jadi udah bisa a i u a gitu, babi bu ab gitu, tati tuat dia bisa begitu tuh, tutup itunya Iqra-nya langsung Quran. Biarin dia nyari nih si engkong-engkong nih. Alhamdulillah. Biarin dulu, emang lagi nyari dia. Pelan-pelan ngajarin. Ntar lama benerin lagi dikit. Yang paling pokok Fatihah. Fatihah. Karena buat sholat dia. Biar manfaat kita sebagai guru Quran. Fatihah dulu. Jangan ditinggal setiap ngaji Al-Fatihah. Untuk ngerapihin dia Fatihahnya biar benar. Habis Fatihah, dulu ada namanya Qaidah Baghdadiyah dari Anas. Ini buat sholat. Sampailah Al-Hakumut. Nggak usah langsung tamat. Nggak usah. Ntar dulu, jangan alif lam mim. Anas buat sholat. Jadi biar sholatnya rapi. Anas sampai Al-Hakumut. Dia masih susah bacanya. Begitu tuh. Wa amanahum min khawf. Namanya udah tua, susah. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Tua tuh susah. Iya, sabar. Ambil muridnya gak sabar. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Ditahan mulutnya, dilepas. Iya, udah kudu sabar. Ngajarin orang udah tua itu. Kudu sabar kayak bocah. Jadi jangan ditahan di situ aja nih, mohon maaf. Surat An-Nas masih belum bisa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Karena udah biasa tahlilannya begitu. Dia dengarnya dari tahlilan ya kan. Nggak ada alifnya. Oh iya bener nggak ada alifnya. Ayo baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Ya sahabat. Udah jangan ditahan, udah biarin dah. Lanjutin dulu. Ntar abis Al-Hakumut balik lagi. Udah cakep nih kita selamatan. Kita makan di Bu Haji Minun di Pinang. Bagaimana ini? Biar enak. Iya, apa kita? Yang penting mah biar dia girang aja. Lihat aja pengajian Quran tuh. Udah dibuat cakep. 4-5 kali pertemuan bubar. Ini karena tidak berkurikulum. Belajar dah. Terus saya ajarin cara-caranya supaya dia bagus. Begitu. Emang kita harus bisa. Begitu. Harus bisa. Emang susah. Kudu sabar. Begitu, nggak boleh nggak sabar.
Apalagi muridnya udah tua, susah. Begitu itu guru nggak sabar banget. Begitu. Sampai jim, susah udah tua. Jim. Kalau nggak sabar, truk nih. Udah mau kasih truk aja dia. Lah bisa ribut sama kongkong. Jadi harus berkurikulum. Pelan-pelan. Ngaji itu harus pelan-pelan. Dulu ada kiai namanya Syekh Alwi. Syekh Alwi itu muridnya ada 500 di daerah Ciujung. 500. Semuanya nggak ada yang nggak jadi kiai. Jadi kiai semuanya. Nggak ada yang gagal. Ngajinya kecil. Ngajinya ya Quran. Buat sholat. Sama syarah sitin. Fiqhnya buat sholat. Karena ilmu terapan. Ilmu yang langsung manfaat. Nggak usah yang tinggi-tinggi ini. Puyeng dia. Puyeng. Ngaji yang tinggi. Yang pokok-pokok dulu. Yang pokok dulu. Yang kecil. Kalau orang kampung, nih kita ngaji nih. Dari dulu kan nerangin nahu di masyarakat. Kalau nerangin nahu jadi puyeng. Ngajinya emang bukan waktunya begini udah puyeng. Begitu mikirin PKM aja bagaimana ini PKM mana kambing belum habis lagi ya Allah. Untung lebaran 2 kali jadi enak juga nih kalau ada Jumat lumayan ini jadi nambah juga ini. Ya namanya cakap. Begitu. Jadi kita itu harus bisa. Jadi ini adab namanya. Adab. Jadi adab ilmu di dalam pendidikan harus berkurikulum dari yang paling dasar naik lagi. Itulah di dalam mengatur kurikulum supaya lebih mudah untuk orang belajarnya, harus lebih mudah. Ngajarnya di Jakarta ini ngajarnya mereka Arab gundul, waduh bubar begitu. Kalau Arab gundul, Arab gondrong aja masih susah gitu. Jadi kita harus bagaimana memahami. Yang penting kita ngaji, belajar agama dengan benar, pelan-pelan supaya muncul kesadaran, ya Rabb, ibadah saya ini masih jauh dari sempurna. Sempurnakan kekurangan kami dalam ibadah ini. Kami sadar sholat kami masih belum kayak mereka orang-orang dulu sholat. Puasa kami belum seperti mereka orang-orang dulu puasa. Zakat kami belum kayak mereka. Haji kami belum. Tapi kami belajar ini, kami menyadari masih banyak kekurangan kami dalam ibadah. Begitulah di dalam kita ada mengatur bagaimana cara pendidikan dalam Islam. Maka dengan pertanyaan yang diajukan, mal Islam, mal iman, mal ihsan, ini berbicara Islam amalan anggota lahir, iman adalah amalan tentang hati, keyakinan, dan ihsan bagaimana perasaan hati, bagaimana cara bermuamalah dengan Allah, dan bagaimana cara bermuamalah dengan hamba-hamba Allah.